Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Apa kau masih mengharapkan Aldan? Tanya Wildan menatap lekat Yuki. Iya, ucap Yuki dengan penuh keyakinan. Mendengar ucapan Yuki, Wildan langsung membuang napasnya kasar. Dia mendudukkan Yuki di mejanya lalu menatapnya dengan lekat. Dia menatap wajah putrinya itu dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Melihat tatapan sang papa, Yuki hanya diam dan menatapnya dengan penuh keyakinan. Dia sangat yakin dengan keputusannya untuk terus mengejar cinta Aldan. Apa kau yakin? Kau tahu sendiri jika Aldan sudah memiliki tunangan. Apa kau sudah siap menghadapi semua konsekuensi atas keputusanmu ini? Tanya Wildan menggenggam erat tangan Yuki. Merebut cinta pria dari tunangannya bukanlah hal yang mudah. Bukan hanya butuh perjuangan yang kuat, akan tetapi Yuki juga akan mengorbankan nama baiknya dan juga keluarganya. Apakah Yuki akan siap jika suatu saat nanti dikep perusak hubungan Aldan dan Gracia? Terlebih lagi hubungan mereka telah tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Bahkan keluarga Wijaya juga sudah mengumumkan jika pernikahan Aldan dan Gracia akan dilakukan bulan depan. Jadi Yuki hanya mempunyai waktu 1 bulan untuk mendapatkan cinta Aldan. Jika Yuki telah berani melangkahkan kakinya untuk terus melanjutkan jalannya, maka dia harus siap menghadapi rintangan yang akan menghampirinya. Baik itu dia berhasil mendapatkan Aldan ataupun tidak. Aku yakin, Pa, aku yakin dengan keputusanku. Aku akan terus memperjuangkan Kak Aldan, dan aku juga akan siap menerima semua konsekuensinya. Tapi Yuki butuh dukungan dari Papa, ucap Yuki dengan penuh permohonan. Lagi pula Kak Aldan masih bertunangan belum menikah. Jadi sebelum mereka terikat dalam hubungan suci pernikahan, maka aku tidak akan menyerah begitu saja. Kak Aldan juga masih mempunyai janji kepadaku. Dia berjanji akan menemuiku. Jadi aku akan terus menagih janji Kak Aldan, ucap Yuki kembali. Jika dia lebih memilih tunangannya daripada dirimu, tanya Wildan kembali. Jika kata-kata itu keluar dari mulut Kak Aldan maka aku akan mencoba menerimanya. Aku akan membiarkannya hidup dengan wanita yang dia cintai. Jika dia belum mengeluarkan kata-kata itu, maka aku akan terus berjuang untuk mendapatkannya, ucap Yuki tersenyum manis. Melihat senyuman Yuki, Wildan perlahan mengusap wajahnya kasar. Dia memang sangat menyayangi putrinya itu. Bahkan dia rela melakukan apapun asalkan putrinya bisa bahagia. Namun, kali ini Wildan berada di dalam dilema yang sangat besar. Dia harus memilih antara nama baik keluarganya atau kebahagiaan putrinya sendiri. Jika dia memilih nama baik keluarganya, tentu saja dia tidak akan sanggup melihat putrinya terus menderita. Jika dia memilih kebahagiaan putrinya, maka dia harus siap menerima ucapan pedas yang akan menghampiri keluarganya. Baiklah, Papa akan membantumu, ucap Wildan akhirnya mengambil keputusan yang sangat besar. Baginya tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan putrinya. Lagi pula jika dipikir-pikir, Yuki tidak salah dengan keputusannya. Aldan dan Gracia belum menikah, jadi Yuki masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan cinta Aldan. Jika Yuki berada di tengah-tengah mereka bukanlah suatu masalah yang besar. Wildan yakin, jika jodoh tidak akan kemana. Terlebih lagi melihat ekspresi Aldan di acara pesta semalam, entah mengapa Wildan dapat merasakan jika Aldan juga mencintai putrinya. Papa serius? Tanya Yuki tersenyum penuh kebahagiaan. Tentu saja, Papa akan selalu memberikan apa yang kau inginkan. Selagi itu masih wajar, ucap Wildan tersenyum. Yah, terima kasih, Pa. Aku sayang sama Papa, ucap Yuki memeluk Wildan dengan penuh kebahagiaan. Papa juga sayang kepadamu, Nak. Ucap Wildan membalas pelukan Yuki dan mencium kening Yuki dengan lembut. Aku akan kabari hal baik ini kepada Sania. Aku yakin dia juga sedang merengek manja kepada Paman Kinan, ucap Yuki terkekeh kecil.
Kalian berdua memang sama saja, ucap Wildan terkekeh kecil sambil mencubit hidung mancung Yuki. Melihat tingkah putrinya itu, Wildan menjadi ingat masa mudanya dulu, di mana dia juga harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan cinta Sinta. Walaupun akhirnya mereka disatukan karena kejahilan Ryan dan Raffi yang salah sasaran. Sama seperti Yuki, Sania juga sedang merengek manja di depan Kinan. Dia terus bergelut manja di tubuh Kinan karena Kinan belum mau menuruti keinginannya. Karena Kinan tahu, bukannya membuat pekerjaan Raffi makin mudah, yang ada pekerjaan Raffi akan menjadi berantakan karena ulah putrinya yang satu itu. "Pa, ayolah Pa," ucap Sania menyunkan bibirnya kesal. "Pa, turuti saja apa yang diinginkan Sania. Lagi pula dia hanya bekerja selama 3 bulan di kantor Raffi," ucap Risa tidak tega melihat Sania yang terus bergelut manja di tubuh suaminya itu. "Sayang, kau magang di kantor papa saja ya. Jika kau magang di kantor paman Raffi pasti kau akan membuatnya semakin pusing," ucap Kinan mencoba membujuk putrinya itu. "Tidak, aku tidak mau magang di kantor papa. Lagian aku bosen jika melihat wajah papa terus. Cukup aku melihat papa di rumah saja. Jangan sampai di kantor juga," ucap Sania. "Memangnya kenapa jika kau melihat papa 24 jam, memangnya kau tidak mau melihat papa lagi?" tanya Kinan ketus. "Bukan seperti itu, Pa. Apa papa mau jika Sania terus berada di samping papa sampai tua?" ucap Sania menatap Kinan kesal. "Bukan seperti itu, sayang," ucap Kinan mengusap wajahnya kasar. "Jika papa tidak mau, lebih baik Sania bicara dengan paman Raffi saja," ucap Sania bangkit dari duduknya. "Oke, papa akan mengatur semuanya. Tapi Erlan akan selalu mengawasimu," ucap Kinan akhirnya mengalah. Berdebat dengan putrinya itu tidak akan ada artinya. Yang ada dia akan semakin pusing, karena Sania tidak akan pernah berhenti jika belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia akan terus merengek bagaikan anak kecil di depan Kinan dan juga Raffi. "Apa, papa serius, kan?" tanya Sania menatap Kinan dengan tatapan penuh kebahagiaan. "Iya, papa akan mengurusnya besok," ucap Kinan bangkit dari duduknya lalu melangkahkan kakinya menuju kamarnya. "Papa," ucap Sania sehingga Kinan menghentikan langkahnya. Melihat itu, Sania langsung berlari ke arah Kinan dan memeluknya dengan erat. "Sania sayang sama papa, maaf, karena Sania selalu membangkang semua ucapan papa. Sania tidak ada niat untuk menyakiti hati papa. Sania hanya ingin mendapatkan kebahagiaan Sania bersama cinta sejati Sania. Sania mohon beri dukungan papa kepada Sania," ucap Sania menenggelamkan wajahnya di dada bidang Kinan. Mendengar ucapan Sania, Kinan hanya bisa tersenyum kecil. Dia sadar jika dia terlalu mengekang Sania untuk mengejar cinta Bisma. Bukannya dia tidak ingin Sania bahagia dengan cinta sejatinya. Akan tetapi dia hanya tidak mau jika Sania terlalu berharap kepada Bisma. Dia tidak mau melihat putri kecilnya itu terluka jika sampai Bisma tidak bisa membalas cintanya. "Papa juga sayang kepadamu, sayang. Maafkan papa karena terlalu mengekangmu. Papa hanya tidak mau kau sakit hati karena terlalu mengharapkan hal yang belum pasti, sayang. Papa tidak akan bisa melihatmu bersedih," ucap Kinan mengusap rambut panjang Sania. "Papa tidak perlu takut seperti itu. Sania adalah putri papa yang sangat kuat. Jadi Sania tidak akan pernah bersedih hanya karena masalah sepele. Apalagi karena patah hati. Tapi Sania tidak akan berhenti sampai jalur kuning melengkung," ucap Sania tersenyum manja. "Kau memang sama persis seperti bibimu Zia. Dia juga wanita yang kuat sama seperti mamamu," ucap Kinan mulai merindukan adik kecilnya Zia. "Papa, aku jadi merindukan si centil Aulia. Bagaimana ya kabar gadis centil itu? Apa papa tidak tahu kapan mereka akan kembali ke kota ini?" tanya Sania mulai merindukan tingkah genit Aulia. "Bibimu bilang mereka akan kembali setelah pekerjaan pamanmu selesai. Kira-kira Aulia akan kuliah di sini," ucap Kinan.
Aku sudah tidak sabar menunggunya. Sudah, Sania pamit ke kamar dulu ya, ucap Sania tersenyum. Good night papa, mama. I love you so much. Ucap Sania mencium Kinan dan Risa secara bergantian lalu berlari menuju kamarnya. Kinan dan Risa hanya menatap Sania sambil mengelengkan kepala mereka pelan. Sania memang sangat mirip dengan Zia, manja tapi suka membangkang. Di sebuah kamar yang begitu luas dan megah, terlihat seorang pria berbadan tegap dan juga tampan sedang termenung di atas ranjangnya. Dia menatap langit-langit kamarnya dengan tatapan kosong. Dia memainkan cincin yang melingkar di jari manisnya dengan pikiran kosong. Bayangan kesedihan Yuki pada acara pesta itu terus tergiang di pikirannya. Dia menyesal karena tidak bisa bersikap tegas kepada kedua orang tuanya. Dia terpaksa menerima perjodohan itu karena itu adalah permintaan sang mama saat dia sedang koma di rumah sakit. Nyonya Wijaya yang sudah ingin melihat Aldan menikah dan mendapatkan cucu dari putranya itu menyuruh Aldan untuk segera menikah dengan Gracia. Memang sudah berulang kali orang tuanya itu mengatur perjodohannya dengan Gracia. Namun, Aldan terus menolak dengan alasan belum siap untuk menikah. Hingga akhirnya Nyonya Wijaya terkena serangan jantung karena sikap Aldan yang terus menolak perjodohan itu. Karena melihat sang mama sedang terbaring lemah di rumah sakit, mau tidak mau akhirnya Aldan terpaksa menerima perjodohan itu. Maafkan kakak Yuki, kakak sudah memberikan harapan palsu kepadamu. Kakak yakin kau sangat bersedih saat ini, ucap Aldan dengan mata berkaca-kaca. Jujur dia juga menyukai Yuki saat pertemuan mereka yang pertama. Selain lucu dan menggemaskan, Yuki juga sangat baik dan perhatian. Walaupun kalau ngomong asal ceplos saja, akan tetapi Aldan merasa sangat nyaman ketika berada di dekatnya. Sangat berbeda saat dia ada di dekat Gracia. Aldan berharap agar datang mukjizat yang akan menghampirinya dan juga Yuki. Sania dan Erlan berjalan melewati koridor kantor Raffi dengan perasaan bahagia. Terutama Sania, dia terus tersenyum penuh kebahagiaan, karena akhirnya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mendekati Bisma. Hari ini adalah hari pertama dia magang di kantor Raffi, jadi dia akan menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik. Apakah kau tidak bisa berhenti untuk tersenyum? Aku sudah bosan melihat senyumanmu itu, ucap Erlan ketus ketika melihat Sania terus saja tersenyum. Terserahku, jika kau bosan melihat senyumanku kau tidak usah melihatnya, ucap Sania ketus sambil terus melangkahkan kakinya. Hai, kalian sudah sampai, ucap Raffi menghampiri kedua keponakannya itu. Tentu dong paman. Kak Bisma mana? Tanya Sania melihat Bisma tidak ada di samping Raffi. Bisma sedang ada pekerjaan. Kalian bergabunglah dengan mahasiswa magang lainnya. Nanti Bisma akan menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan selama magang di kantor ini, ucap Raffi menatap Sania dan Erlan secara bergantian. Oke, paman, ucap Sania tersenyum penuh semangat. Ingat, kau jangan banyak tingkah selama magang di sini. Kau harus membantu pekerjaan Bisma, bukan untuk mengacaukan semua pekerjaannya, ucap Raffi menatap tajam Sania. Sania mengerti, tapi paman jangan menatap Sania seperti itu, ucap Sania merasa takut melihat tatapan Raffi. Hei, ternyata kau bisa takut juga, ucap Raffi terkekeh kecil. Sudah, kalian bergabunglah dengan yang lainnya. Nanti kalian terlambat. Ingat selama di kantor kita adalah bos dan bawahan. Jadi paman harap kalian bisa menjaga sikap kalian, ucap Raffi tidak mau dianggap pilih kasih terhadap mahasiswa lainnya. Siap, Tuan. Kami mengerti dengan tugas kami di sini, ucap Sania dan Erlan menunduk memberi hormat. Jangan gitu juga, kalian tetap baik tidak paman, ucap Raffi tidak nyaman dengan sebutan Tuan dari kedua keponakannya itu. Baik, paman, kalau begitu kami pergi dulu. Nanti Kak Bisma marah jika kami telat, ucap Sania menarik tangan Erlan dan berlari menjauhi Raffi. Dasar bocah itu, gumam Raffi mengeleng kecil menatap kepergian Sania dan Erlan. Raffi kembali melangkahkan kakinya menuju ruangannya.
Sedangkan Sania dan Erlan berkumpul dengan mahasiswa lainnya yang telah disiapkan Raffi. Mereka semua saling berbincang-bincang kecil sambil menunggu kedatangan Bisma. Sania hanya diam sambil memainkan ponselnya di sudut ruangan. Melihat Sania yang duduk seorang diri, Rifki sang pangeran kampus yang juga kebetulan magang di kantor Raffi mencoba mendekatinya. Dia duduk di samping Sania sambil menatapnya dengan lekat. Rifki dan Sania berbeda kelas, sehingga mereka jarang bertemu. Akan tetapi Rifki selalu memperhatikan Sania secara diam-diam. Dia sangat menyukai sifat Sania yang sangat baik dan juga ramah. Bahkan sebagai putri dari salah satu pengusaha terkaya di kota mereka, Sania sama sekali tidak pernah memperlihatkan sifat sombongnya. Dia tidak pernah memilih-milih teman, tidak peduli yang kaya, sederhana maupun miskin semuanya bisa dijadikan teman olehnya. Asalkan orang itu tidak memiliki sifat iri dan dengki, karena Sania sangat benci akan sifat itu. "Hai, kau sedang apa di sini?" tanya Rifki membuka percakapannya. "Hai, aku sedang bertukar kabar dengan sahabatku Yuki," ucap Sania tersenyum. "Tapi, maaf, kau siapa?" tanya Sania tidak mengenali Rifki. Mendengar pertanyaan Sania, Rifki langsung tersenyum kecil. Di saat semua gadis berbondong-bondong untuk mendekatinya, akan tetapi Sania malah tidak mengenalinya. Sania memang tidak terlalu suka mencari tahu kehidupan orang lain. Apalagi jika itu laki-laki, Sania tidak pernah peduli dengan pria yang ada di kampusnya. Karena baginya pria yang paling dia kenal hanyalah Bisma semata. "Sorry, aku lupa memperkenalkan diri. Kenalkan aku Rifki, anak akuntansi," ucap Rifki memperkenalkan diri. "Oh, Rifki," ucap Sania tersenyum. "Selamat siang." Suara Briton yang terdengar sangat mengerikan langsung membuat para mahasiswa itu langsung duduk di kursi mereka masing-masing. "Siang, Pak," ucap semuanya serentak. Mereka menatap pria tampan yang terlihat sangat menyeramkan yang berdiri di depan mereka. Bahkan banyak mahasiswi yang menatap kagum ketampanan pria itu. Akan tetapi melihat tatapan datar yang terpancar dari pria itu, mereka hanya bisa diam dan menatap ketampanan pria itu. Pria itu menatap datar para mahasiswa itu satu persatu. Hingga akhirnya matanya berhenti ketika melihat gadis yang sangat dia kenal sedang duduk berduaan dengan seorang pria di sudut ruangan itu. "Sial, ngapain itu bocah main berduaan di kantor ini? Dia kira ini tempat mojok apa?" batin Bisma menatap kesal ke arah Rifki dan Sania. Sania yang melihat kedatangan Bisma nampak biasa saja. Dia tidak kelihatan bahagia sama sekali. Bahkan dia tidak kelihatan menggoda Bisma, sehingga membuat Bisma langsung kebingungan sendiri. Tidak biasanya Sania seperti itu, karena selama ini dia selalu menggoda Bisma dimanapun dan kapanpun. Bahkan dia tidak pernah peduli di mana mereka berada. Dia pasti selalu berteriak histeris, mengeluarkan kata-kata romantis, bahkan selalu menempel bagaikan perangko kepada Bisma. Namun, kali ini, dia bahkan seperti tidak memperdulikan kehadiran Bisma di depannya, sehingga membuat berbagai pertanyaan langsung melayang di pikiran Bisma. "Apa kalian sudah siapa magang di kantor ini?" tanya Bisma sambil terus melayangkan tatapan elangnya kepada Sania dan Rifki. "Sudah, Pak," ucap semuanya serentak. "Kalian berdua, kalian mau belajar atau mau pacaran? Jika kalian mau pacaran silahkan keluar dari ruangan ini," ucap Bisma menatap tajam Rifki dan Sania. Mendengar ucapan Bisma, Sania langsung menatap ke arah belakangnya. Namun, dia tidak melihat siapapun di belakang. Dia juga melihat ke kanan dan kirinya. Akan tetapi tidak ada yang duduk berpasangan di sana. "Maaf, Bapak berbicara dengan siapa?" tanya Sania dengan polosnya. Mendengar pertanyaan Sania, semua orang yang ada di sana hanya bisa menahan tawanya. Karena mereka tahu yang dimaksud oleh Bisma adalah Sania dan Rifki. Hanya saja Sanianya yang tidak peka. "Dasar bocah, tidak hanya mengabaikanku, tapi dia juga memanggilku Bapak. Memangnya kapan aku menikah dengan emaknya?" batin Bisma dengan wajah yang penuh kekesalan.
Hingga akhirnya mobilnya berhenti di sebuah taman yang berada di bukit kota. Dia turun dari mobilnya dan berjalan memasuki taman dengan tatapan kosong. Dia menatap keindahan kota yang terlihat jelas dari bukit itu. Air matanya kembali menetes ketika mengingat jika tepat ini adalah saksi perpisahannya dengan Aldan 10 tahun lalu. Kaki Yuki terasa bergetar, tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Dengan seketika tubuhnya ambruk ke rumput halus yang menutupi tanah taman itu. Dia keramas rerumputan itu sambil menangis kesegukan. Walaupun si bukit itu tidak ada siapapun, akan tetapi Yuki tidak merasa takut sedikit pun. Dia mengeluarkan semua kesediaannya sambil terus menangis histeris. "Argag," teriak Yuki meluapkan semua kesedihannya. "Aku benci kau Kak Aldan, aku kecewa kepadamu. Jika aku tahu akhirnya seperti ini, maka aku memilih untuk tidak pernah mengenalmu," teriak Yuki mencaci maki Aldan. "Kenapa kau menjadi lemah seperti ini? Bukankah kau pernah mengatakan jika kau tidak akan menyerah untuk mendapatkan cinta dari Kak Aldan? Bahkan kau juga mengatakan jika kau akan terus mengejar Kak Aldan, walaupun dia telah menikah dengan orang lain," ucap Sania menghampiri Yuki sambil tersenyum sinis menatap keadaan sahabatnya itu. "Bahkan sekarang Kak Aldan belum resmi menjadi suami wanita itu. Tapi kenapa sekarang kau langsung berhenti melangkah seperti ini?" tanya Sania kembali sambil menaikkan alisnya. Taman ini adalah taman favorit Sania dan Yuki. Jika mereka sedang sering ataupun mengalami masalah, mereka pasti akan pergi ke taman ini. Karena itulah Sania tahu jika Yuki akan pergi ke taman ini. Karena dia tahu jika hanya tempat inilah tempat yang paling pas untuk Yuki meluapkan semua kesedihannya. Bisma yang datang bersama Sania memilih untuk menatap kedua sahabat itu dari kejauhan agar kedua sahabat itu bisa bicara dengan nyaman. Karena dia tahu hanya Sanialah yang bisa menenangkan Yuki. "Maksudmu apa?" tanya Yuki mengerutkan keningnya bingung mendengar ucapan Sania. "Sekarang kau berdiri dan hapus air matamu," ucap Sania membantu Yuki untuk berdiri dan menghapus air mata Yuki. "Kenapa kau menangis seperti ini? Apa kau lupa jika aku akan selalu membantumu? Aku berjanji akan membantumu mendapatkan cinta sejatimu," ucap Sania tersenyum sambil mengenggam kedua tangan Yuki dengan erat. "Bagaimana mungkin? Kak Aldan sudah memiliki calon istri," ucap Yuki menatap Sania dengan penuh kebingungan. "Ingat, masih calon istri, belum menjadi istri. Jika Kak Aldan belum mengucapkan ijab kabul di depan penghulu dan para wali, maka kau masih punya banyak kesempatan," ucap Sania tersenyum. "Sebelum kau kehilangan kesempatanmu, lebih baik kau atur strategimu dengan baik. Jangan kau buang kesempatanmu dengan bersedih seperti ini. Ayo semangat, kejarlah cintamu sampai dapat," ucap Sania tersenyum memberi semangat untuk Yuki. "Kau benar, mereka masih ingin menikah. Jadi aku masih punya banyak kesempatan. Kenapa aku bisa sebodoh ini?" ucap Yuki tersenyum mengingat kebodohannya yang meninggalkan pesta sambil menangis. "Kau memang bodoh, tapi aku heran kenapa aku mau berteman dengan orang bodoh sepertimu," ucap Sania terkekeh kecil. "Enak saja kau bilang aku bodoh. Kita lihat di ujian semester nanti. Nilai siapa yang paling tinggi," ucap Yuki tidak terima. "Wah, mulai nantangin nih. Oke, kita akan taruhan. Jika nilaiku yang lebih tinggi maka kau harus menyatakan cinta kepada Kak Aldan di depan umum," ucap Sania menantang. "Oke, jika aku yang menang maka kau harus mencium Kak Bisma di depan umum," ucap Yuki menunjuk wajah Sania. "Oke, kita deal," ucap Sania mengacungkan jempolnya. "Apa kalian sudah selesai? Tubuhku sudah habis digigit nyamuk," ucap Bisma kesal menatap kedua sahabat itu. "Wah, kau diantar Kak Bisma," ucap Yuki menatap Sania dengan tatapan tidak percaya. Bahkan jas ini juga miliknya," ucap Sania tersenyum. "Gila, kau sudah keduluan satu langkah dariku. Kalau begitu aku harus semakin semangat untuk mengejar Kak Aldan. Jangan sampai kau yang kepelaminan terlebih dulu," ucap Yuki menatap iri Sania. "Ayo berjuang,
Agar kita bisa bersama-sama naik pelaminan, ucap Sania semangat. Tentu saja, ayo kita pulang. Nanti pangeran muda abis diciumin nyamuk, ucap Yuki terkekeh kecil. Yuki dan Sania berjalan sambil tersenyum bahagia mendekati Bisma. Melihat senyuman yang melingkar di wajah Yuki, Sania langsung merasa bahagia. Dia merasa bahagia karena telah berhasil membangkitkan semangat sahabatnya itu. Walaupun ide yang dia berikan terbilang gila. "Pa," ucap Yuki manja sambil menghampiri Wildan yang berada di ruang kerjanya. Melihat kedatangan putrinya, Wildan langsung meletakkan dokumen yang ada di depannya sambil mentap putrinya dengan lekat. Dia tahu jika di balik kedatangan putrinya ada tujuan yang tersembunyi. Dia yakin jika putrinya itu akan merengek meminta sesuatu kepadanya. "Ada apa?" tanya Wildan dingin sambil mengerutkan keningnya bingung. "Papa, kan salah satu pengusaha tersukses di kota ini. Bahkan banyak orang yang tidak berani menantang ucapan Papa. Jadi apa Yuki boleh meminta sesuatu kepada Papa?" ucap Yuki sambil memijit kecil bahu Wildan. "Tebakanku benar 100%, gumam Wildan membuang napasnya kasar sambil memijit keningnya pelan. "Pa, boleh ya?" ucap Yuki manja lalu memeluk Wildan dari belakang. "Oke, Papa akan usahakan. Tapi katakan dulu apa yang kau inginkan," ucap Wildan waspada. Sebentar lagi Yuki akan magang," ucap Yuki memainkan jarinya. "Iya, lalu?" tanya Wildan mengerutkan keningnya bingung. "Yuki mau magang di kantor Kak Aldan," ucap Yuki sambil menggigit bibirnya kecil. Mendengar ucapan Yuki, Wildan langsung membulatkan matanya terkejut. Dia tidak menyangka jika ternyata putrinya itu belum menyerah untuk mendapatkan Aldan. Padahal dia tahu jelas jika Aldan telah memiliki calon istri. Memang cinta itu butuh perjuangan. Akan tetapi Yuki tidak pantas untuk mendekati pria yang sudah memiliki calon istri. Karena di luar sana begitu banyak pengusaha muda sukses yang bersedia mengantri untuk mendapatkan cintanya. Bersambung dulu ya teman-teman.